Ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGO mendapatkan fasilitas non-scan loan dengan plafon hingga 75 juta dolar Amerika atau sekitar 1,3 triliun rupiah tanpa agunan dari PT Bank Mizuho Indonesia. Fasilitas ini akan mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan proyek panas bumi perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy, Frans Setia Huta Barat mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendanaan perusahaan, sekaligus memperkuat fleksibilitas pembiayaan untuk mendukung agenda pertumbuhan jangka panjang. Persero mengapresiasi kepercayaan dan dukungan Bank Mizuho Indonesia melalui fasilitas ini. Fasilitas ini akan mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan proyek-proyek perseroan ke depan, sekaligus menjadi fondasi kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. Persero berharap kolaborasi ini dapat terus berkembang dan bersama-sama mendorong percepatan transisi energi menuju net zero emission di Indonesia. Direktur Marketing PT Bank Mizuho Indonesia Heru Gautama Hatman mengatakan, kerjasama ini merupakan wujud komitmen Bank Mizuho Indonesia dalam mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia, sekaligus memperkuat kolaborasi jangka panjang dengan PGEO. Bank Mizuho Indonesia berharap kerjasama ini bukan hanya menjadi fasilitas pembiayaan, namun menjadi bentuk dukungan terhadap ambisi perseroan untuk menjadi salah satu contoh pengembangan panas bumi, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Manajemen menegaskan kerjasama ini turut memperkuat ekosistem pendanaan hijau perseroan yang sebelumnya telah didukung berbagai sumber pembiayaan termasuk instrumen pembiayaan berkelanjutan dan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan internasional. Persero terus mengedepankan strategi pendanaan yang sehat dan prudent untuk memastikan keberlanjutan investasi pada proyek-proyek pengembangan panas bumi. Melalui kolaborasi dengan berbagai institusi keuangan internasional, Persero memperkuat fondasi pendanaan guna mendukung target kapasitas terpasang yang dikelola mandiri mencapai 1 gigawatt di 2028 dan meningkat menjadi 1,8 gigawatt di 2034. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, secara intraday hari ini PGO lebih dominan bergerak di zona hijau, meskipun secara intraday tadi sempat bergerak atau berbalik ke zona merah pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham PGO di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan akhir pekan lalu, saham PGO ditutup di level 985 pemirsa, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 990. Beberapa menit pasca pembukaan, PGO sempat berbalik ke zona merah ke level 970. 10.25 mengalami penguatan yang cukup signifikan ke 1050. Namun di jelang penutupan sesi pertama pada siang tadi bergerak flat atau penguatan terbatas di level 1000-an dan posisi yang sama di pembukaan sesi kedua. Namun secara intraday di sepanjang perdagangan sesi kedua, PGO sempat melanjutkan penguatan yang cukup signifikan ke 1015 dan saat ini menguat di 2,03%, laju penguatan terbatas di 1005. Kita akan coba lihat pergerakan saham PGO dalam beberapa bulan terakhir. Lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa, namun di perdagangan Juli mencoba untuk bangkit kembali. Ke grafis selanjutnya di perdagangan awal Januari, tepatnya di 8 Januari, saham PGO masih diperdagangkan di level atas di 1.300. Februari laju penguatan terbatas di 1.120. Begitu juga dengan April, Mei, dan 15 Juni mengalami tekanan yang cukup dalam, jauh meninggalkan level 1000-an di 775 dan di perdagangan Juli mencoba untuk bangkit kembali di pembukaan sesi kedua hari ini di level 1000. Intraday di sesi kedua hari ini sempat ke 1015. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari posisi pairnya di 14,03 kali.
PSR-nya di 5,28 kali, PBV-nya di 1,18 kali, dan PCFR di 11,55 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kategori pilihan pemirsa, mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia disebut ekonom berpotensi meningkatkan ketidakpastian terhadap rupiah dan memicu inisial sell-off. Selanjutnya, pelaku pasar dinilai akan kembali menguji kredibilitas kebijakan Bank Indonesia, termasuk efektivitas kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin pagi mengumumkan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatannya setelah mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menerima surat pengunduran diri Peri pada Minggu 26 Juli 2026. Selanjutnya Presiden menerima pengunduran diri tersebut sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, sesuai Undang-Undang Jabatan Gubernur BI secara otomatis akan diisi Deputi Gubernur BI Senior Destri Damayanti sebagai pejabat sementara. Dalam kesempatan yang sama, Mensesnek meminta masyarakat tetap tenang dan menegaskan koordinasi antara pemerintah dan BI akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Sementara itu, ekonomis and fixed income analis MNC Sekuritas Ridwan Adi Gunawan menyatakan pengunduran diri Peri Warjio menjadi kejutan bagi market, terutama di tengah kondisi Bank Indonesia yang baru saja menahan BI rate di 5,75% setelah menaikkan suku bunga secara kumulatif 100 basis poin sejak Mei. Ia mengatakan pengunduran diri yang mendadak berpotensi meningkatkan uncertainty premium terhadap rupiah dan memicu initial sell-off. Dan market kemungkinan akan kembali menguji policy credibility BI serta efektivitas kebijakan stabilisasi nilai tukar. Adapun dampak selanjutnya usai pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, ekonom menilai akan sangat bergantung pada proses penunjukan gubernur definitif yang baru dan apakah kandidat tersebut dipersepsikan sebagai teknokrat yang pro stabilitas. Berbagai sumber ada Channel.